Rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya dalam RUU DKJ ada kemungkinan kehilangan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta selesai tidak lagi jadi ibu kota negara. Adapun RUU DKJ ini telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa 5 Desember. Penghilangan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tercantum dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ. Dalam pasal tersebut berbunyi, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Ketua Panitia Kerja atau Panja DPR terkait RUU DKJ, Ahmad Baidowi menerangkan, meski ditunjuk oleh presiden namun usulannya berasal dari DPRD. Awik mengatakan, disitulah terjadi proses demokrasi. Dari 9 fraksi di DPR RI, sebanyak 8 diantaranya menyetujui. Satu-satunya fraksi yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pimpinan dan para anggota DPR RI, rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang kami muliakan. Segala puji dan hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta adalah sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat penyusunan dan pembahasan RUU daerah khusus Jakarta yang tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan yang seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara. Kedua, dibacakan. Ketiga, dibacakan. Keempat, fraksi PKS berpendapat bahwa RUU belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 2022 dinyatakan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi 3 syarat, yakni pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya, kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Kelima, dibacakan. Keenam, fraksi PKS berpendapat terkait kewenangan khusus bidang kebudayaan. Dalam pasal 22 ayat 1 huruf B tidak disebutkan adanya sebuah lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan, pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Fraksi PKS memandang bahwa pelibatan sebuah lembaga atau adat dan kebudayaan Betawi ini sangatlah penting. Ketujuh, fraksi PKS berpendapat bahwa usulan tentang pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota perlu dipertahankan. Hal ini untuk mewujudkan demokrasi secara lebih konsisten atau sebagai alternatif dapat diusulkan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD jika yang ingin dikedepankan adalah pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan kestabilan sosial politik. Kedelapan, dibacakan. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan-catatan yang kami paparkan di atas, kami menyimpulkan DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara. Maka kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta untuk ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usulan DPR RI. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal dalam keterangan pada Rabu 6 Desember menilai penunjukan gubernur dan wakil gubernur tersebut berpotensi jadi ajang kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Iqbal juga menyebut usulan tersebut bisa menjadi sebuah kemunduran bagi demokrasi. Iqbal mengatakan
jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 12 juta jiwa dengan APBD hampir 80 triliun rupiah harus dipimpin orang yang berkompeten dan memiliki legitimasi rakyat. Selain itu, Iqbal menegaskan PKS menolak RUU DKJ karena dibuat secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam. Ia menganggap draft RUU DKJ berpotensi merugikan warga Jakarta dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Iqbal menambahkan, PKS sejak awal menolak Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.